WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Halo para sahabat Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro. Berjumpa lagi dengan saya, Frater Amadea dari Kolese Santo Ignatius Yogyakarta atau Kolsani. Hari ini tanggal 27 Juli 2023 kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari perikop Injil. Maka mari kita siapkan hati kita hening sejenak dan kita mulai dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat sungguh meresapkan dan menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari, demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara, perikop hari ini sebetulnya adalah versi lebih panjang, lebih komplit daripada perikop yang kita baca, kita dengarkan kemarin. Jadi perikop kemarin adalah bagian dari perikop hari ini. Ketika merenungkan bacaan pada hari ini, saya jadi teringat sebuah nasihat. Perikopnya yang membuat saya tertarik adalah barang siapa mempunyai akan diberi lagi, sementara barang siapa tidak mempunyai akan diambil segalanya daripadanya. Saya jadi ingat sebuah nasihat yang pernah saya dengar, jangan kasih kerjaan pada orang nganggur. Dalam hal ini bukan orang nganggur yang karena sudah pensiun atau karena PHK loh ya, tapi orang yang nganggur karena males, mager, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak bakal beres. Tetapi berikanlah pekerjaan kepada orang yang sibuk. Kenapa? Dijamin pasti beres. Saya berpikir-pikir, saya merenung-renung, dan saya alami dalam hidup saya, kok betul juga ya nasihat itu ya. Ketika kita memberikan pekerjaan pada orang nganggur, sekali lagi, bukan nganggur karena hal-hal tadi, pada orang yang mager, pada orang yang malas, kok ya nggak beres-beres ya. Tetapi kalau kita berikan pekerjaan pada orang yang sibuk atau produktif, bahasa sekarang, itu pasti beres. Saya kira karena orang yang nganggur, orang yang malas, orang yang mager, tidak biasa bekerja. Sehingga Anda memberi pekerjaan seringan apapun, tidak akan beres. Tetapi orang yang produktif, orang yang sibuk, orang yang bisa menghandle waktu dengan baik, dia akan bisa mengerjakannya, walaupun itu sesulit apapun. Iman adalah suatu hal yang harus kita wujudkan dalam perbuatan, karena menurut Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah kosong, adalah mati. Dan salah satu wujud iman menurut saya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab pada pelayanan, pada pekerjaan, pada keluarga, ataupun komunitas kita. Omong kosong, kita ngaku beriman, tetapi pekerjaan kita nggak pernah beres. Dan tidak bertanggung jawab dalam hidup kita, itu saya kira bukan tanda beriman. Tuntasnya pekerjaan, pelayanan, dan juga tanggung jawab kita dalam hidup adalah bukti kemendalaman iman kita. Maka kalau Yesus bilang, berbahagialah orang yang beriman, sebenarnya menurut saya juga mau mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertanggung jawab dalam hidupnya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun dalam aspek-aspek lainnya. Kalau kata Pak Sandiaga Uno, berbahagialah orang yang bisa bekerja 5 As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja berkualitas, dan kerja ikhlas. Saudari-saudari terkasih, mari kita mohon rahmat supaya kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang imannya sungguh-sungguh mendalam, sungguh-sungguh mewujud dalam perbuatan, dalam tanggung jawab, dan dalam tugas-tugas yang dipercayakan pada kita. Dimuliakan nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, berkah dalam.